di YouTube-nya Pamunaf. Karena ini, maka Pamunaf record dari awal sampai akhir pertemuan kita. Baik, sebelum kita mulai matematikanya, kalian buka terlebih dahulu yang di buku paket ini. Dua paket ini nih. Aduh. Oke. Kamu buka halaman 135. Itu yang mana, Pak? Saya burem banget. Yang mana? Kenapa? Ini di saya burem banget. Oh iya sih, kok dia maksudnya ketutupan sama green screen-nya tuh. Sama background-nya itu. Iya, yang biru ya. Iya. Bukan Ya, yang pokoknya arti kan? biru deh. Itu yang Buku matematika. yang Rika Setianingsih bukan? Iya. Rika Setianingsih dari Mas Media. Rika Setianingsih, kamu buka 135. Sebenarnya materi ini sudah sangat familiar di kelas 5. Kalian sudah mempelajarinya. Dan Pamunaf lihat kamu sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan soal. Bahkan bisa sampai dengan membuat sebuah diagram. Nah, di dalam pembelajaran statistika itu ada 3. Pamunaf screen-nya Pamunaf bagi dulu ke ini nih. Oke. Bentar ya, tunggu dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Apa yang kamu lihat di situ? Wajah kalian ya? Tapi Iya. materi belum muncul. Enggak, kan Bapak lagi di mute. Ini nggak bisa ini. Ini bukan. Tadi udah Pamunaf download soalnya. Kelihatan nggak ini? Apa yang kamu lihat ini? Itulah angka-angka. Oke, ini ya. Tadi udah Pamunaf download, cuman ini pakai ini aja. Dalam sebuah miring ya, sama, bener. Berarti kita sama-sama miring ya, nggak apa-apa lah. Sementara, cuman 1 halaman doang kok. Saya cuma balikin HP aja. bisa. Oke, untuk statistika atau dengan istilah lain pengolahan data itu ada 3. Yang pertama yang ini nih, penyajian data, menyajikan data ya, penyajian data, penghitungan data, penafsiran data, atau bisa kita sikapi dengan 1, pengumpulan data, pengolahan data atau penghitungan data. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data. Itu yang lebih tepat. 1, pengumpulan data. 2, pengolahan data atau menghitung data. Ketiga adalah penyajian data. Pengumpulan data itu bisa berupa bisa dari tabel, bisa berupa dari paragraf, informasi gitu ya. Bisa berupa berdasarkan kita bertanya kepada yang lain. Itu pengumpulan data. Setelah data terkumpul, kita olah, kita hitung mana median, mana modus, mana mean-nya. Jadi kita hitung di situ. Nanti lebih lanjutnya akan dibahas satu persatu. Mungkin hari ini tidak selesai secara keseluruhan, tapi paling dasarnya saja dulu kita belajar bersama. Kemudian untuk penyajian data, itu penyajian data yang telah kita hitung tadi, yang sudah kita temukan medianya, modusnya, dan mean-nya, itu kita hitung dan kita sajikan dalam bentuk apa ini? Bisa disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, ya kan? Itu akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk membahas hal itu, kita membutuhkan waktu yang sangat lama nih. Barangkali ada beberapa pertemuan ke depan nanti akan kita bahas bersama. Dan sekarang Bapak akan mengantarkan kepada kalian bahwa yang ada di dalam tabel itu, ini yang ada di depan kalian semua, ini adalah data. Tabel pertama ya. Nah, dari tabel pertama itu sudah kita ketahui nih, bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut. Pertanian 60 juta, misalnya. 60 juta itu dari mana? Berdasarkan informasi dari lapangan. Iya, dari data itu terkumpul lah datanya, jadilah tabel. Nah, kemudian setelah menjadi tabel seperti ini, barulah
kita mendapatkan beberapa informasi, ya kan? Dapat beberapa informasi. Dari semuanya ini sampai dengan jasa, perdagangan, industri, dan lain-lainnya, terhitung semuanya adalah 120 juta. Itu baru pengenalan dulu nih. Nah, kemudian kita bikin diagram. Ini adalah proses penyajian. Proses penyajiannya itu berupa diagram di sini, diagram batang ya. Diagram batang itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, itu Pak Muna belum membahas satu persatunya, ini hanya sekadar pengenalan dulu. Nah, gimana kita menghitung dari sektor pertanian? Nah, ini juga akan membingungkan kita semua jika ini tidak dijelaskan satu persatu dalam bentuk soal. Nah, tadi sudah disebutkan di atas bahwa untuk menghitung sektor pertanian, berarti kita harus melihat data ini ya kan. 60 itu miliknya pertanian. Per 120 itu berasal dari 120 jumlah keseluruhan ini. Iya kan? Iya, jumlah keseluruhannya ditambah. Nah, betul. Nah, terus kalau dikali dengan berapa? Untuk membuat sebuah diagram lingkaran ada dua ya, ada yang persen, ada yang derajat. Ini kalau yang ini yang derajat, ini yang persen. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika kita membuat ini yang persen ya, ini bukan persen ini yang Pamuna blok itu tuh derajat itu ya. Maaf ini salah nulis dianya. Ntar dulu, oke deh, Pamuna bahas satu-satu. 60 per 120 kali 360. 360 itu apaan sih? Satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh. Iya. Iya bener, nggak salah. Kalau salah, Pamuna makan kamu. Bener ya? Oke. 60-nya dari pertanian. Sementara 120-nya adalah total semuanya, ya kan? Bener kan? 360 itu adalah jumlah lingkaran secara utuh, jumlah derajatnya. Berarti di sini tinggal dicoret-coret 180. Harusnya bukan persen kan? Apa ini jawabannya? Derajat. Nah, itu salah. Nulis kebelinger kali ya. Cara hitungnya kayak mana, Pak? Kenapa? Cara ngitungnya. Cara ngitungnya kamu coret-coret aja. Ini kita hilangin nolnya. Ini 0 bawah juga hilangin. Berarti tinggal 36 sama 12. 36 sama 12 berapa? Masing-masing bagi berapa? Bagi 12. Bagi 12. Bagi 6. Bagi 12. 3 ya? Ini 3, ini 1. Berarti ini 1 kan, tinggal kalau bagi 12 ini 1. Ini berarti tinggal 3. Nah, 60 kali 3, 108. Begitu caranya. Oke? Paham? Baik, sektor pertanian jika dinyatakan dalam persen, maka 100% itu ditulis sebagai pengalinya. Hitungannya sama. 100 dengan 120, ini kita hilangin nolnya, ini kita hilangin nolnya, berarti tinggal 10 dengan 12. Masing-masing kita bagi 2 ya? Iya. Oh iya, bagi 2. 5 sama 6. Nah, 60 bagi 6 berapa? 10. 10 kali 5 jadi 50%. Ini hanya pengenalan dulu nih. Nanti Pamuna lanjutannya ada di sesi-sesi lebih khusus. Nah, ini hasilnya. Lalu bagaimana kita membuat sebuah gambar? Nanti di lain kesempatan Pamuna akan menggambar bersama kalian. Ya, jadi ini gambarnya. Setelah dihitung secara keseluruhan. Itu sepintas saja ya, sepintas mengenai bagaimana kita akan mengumpulkan data, mengolah data, dan yang akhirnya adalah menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram batang dan maupun diagram lingkaran. Baik. Namun sebelumnya, kalau kita sudah mengumpulkan data-data, kita bisa mengolah. Ini perhatikan baik-baik. Ini yang akan Pamuna bahas hari ini. Jadi untuk penyajian dan pengolahan dulu ya. Ini untuk penyajian nanti dulu. Baik, ini yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah modus. Apa itu modus?
Modal dusta. Bukan ya? Apa itu modus? Lupa. Ini. Nilai yang Modus sering muncul. adalah data Nilai yang yang sering memiliki muncul. frekuensi Ya. tertinggi atau nilai yang paling sering muncul. Sip, betul. Jadi yang namanya modus itu adalah sesuatu, frekuensi atau nilai, atau angka, atau barang, sesuatu apapun itu yang paling sering muncul. Bukan banyak Yang muncul ya. besar. Ya, yang sering muncul. Kalau banyak muncul nanti takutnya ada 888 dihitung jadinya 24. Terus kemudian ada 7, ada 555, 5-nya ada 4 tuh. 20. Nah, nanti kalau ngitungnya frekuensinya, bukan jumlahnya ya. Jadi nilai yang sering muncul, bukan yang banyak muncul ya. Sebenarnya sih kalau kita sudah paham itu nggak jadi masalah. Sering muncul. Baik. Nilai ulangan matematika adalah sebagai berikut. Gede nggak tulisannya? Kelihatan. Gede sih, kelihatan. Oke, kalau ada masalah dengan jaringan atau layar yang nggak bisa terbaca, bilang ya. Kamu kan taunya di sini aja. Baik, ada 8, 6, dan seterusnya. Tanpa melihat yang bawah, nilai yang paling sering muncul nilai berapa? Ayo kamu hitung, ada 8-nya ada berapa nih? 5. 7 sama 5. 7 sama 5. 7 sama 5, Pak. 7 sama 5. 7 sama 5. Kayaknya 5 yang paling banyak sih, Lima. ada 3 dia. 7 sama 5. 7-nya ada berapa? 5-nya ada berapa? 5. 7-nya ada 5. 5. Ada 5. Iya, 5, 5, 5. Oh, iya, 5-nya 5. ada. Iya. Nah, kalau sudah kita ada soal begitu, kalau kita bingung, kita bikin tabel. Kalau kita bingung, ataupun apa itu? Pak, saya ke toilet dulu. Ada sana. Oke. Pergi, Kalau pergi. ada perintah untuk mengumpulkan data, berarti kamu kumpulkan data itu. Nilai terendah dulu kita tulis, 4. 4 banyak siswanya ada berapa? Ada 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nilainya yang 5 itu ada berapa? Ada 7 siswa. Berarti nilainya 5 ada 7 siswa. Mana sih? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Apa sih? Ini. Kok 7 sih? 7, Pak. 7. 7 ya? 5, woy. 7, Pak. 7. Balik. Datanya kebalik. Memang 7. 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Iya, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kebalik nih. Ini. Nilai 4 ada 1 siswa. Nilai 5 ada berapa siswa? 7 siswa. Ya kan? Jadi jumlahnya nilai 5 ada 7. Nah, coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh iya, 7. oh iya. 7 ya. 5, nilai 5 ada 7 siswa, jadi 35. Nilai 6 ada 5 siswa, jadi 30. Nilai 7 ada 5 siswa, jadi 35. Nilai 8 ada 2 siswa, berarti 16 jumlahnya. Nah, modusnya adalah yang 5. banyak siswanya muncul atau yang sering muncul, berarti 5. Lima. Kalau kita melihat sini jumlahnya itu jangan. Makanya Pak Murad jangan melihat banyak nilai, tapi kita lihat frekuensi yang muncul atau seringnya muncul itu yang mana yang paling banyak muncul itu nilai 5, yaitu 7. Oke, paham? Di situ modus. Kita baru bicara modus. Paham belum? Paham. Paham. Atau mungkin ada yang Paham sekali. Oke, paham sekali. Nanti kapan-kapan kita latihan ya. Rata-rata Cuma atau latihan main. enggak? Atau enggak? Nah, untuk menghitung rata-rata, kalau kalian membuat sebuah tabel kan jadinya dikali terus ini hasilnya ditambah-tambahin hasilnya 120. Ya kan? Terus dibagi dengan banyaknya siswa. Paham? Dibagi dengan banyaknya siswa. 120 ini dibagi dengan banyaknya siswa. Atau jika kalian bingung, kalian bisa langsung ini tambah-tambahin.
tambahin 8, tambah 6, tambah 7, tambah 5, tambah 4, sampai tambah 8, dibagi. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ya. Sama, bagi 20. Kalau tidak ada perintah untuk membuat tabel seperti ini, dalam mengerjakan soal ujian nasional, kakak-kakak kalian sebelumnya, itu langsung menghitung begini kalau pemunaf ngajarinya. Oke, sekarang modusnya berapa? Kita lihat angka yang sering muncul, yaitu 5. Ada berapa? 7. Ya udah, selesai. Sekarang kita hitung apa namanya tadi, rata-ratanya. Bagaimana caranya, Pak? Kita hitung aja semua. 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai semuanya. Hasilnya berapa? Jumlahnya berapa? Dibagi. Ada berapa ini yang ini ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi 20. Oke, paham? Jumlah seluruhnya ini, jumlahnya dibagi nilai yang muncul. Nilai yang ada di situ ada 20, yaitu 120 dibagi 20. Maka rata-ratanya mereka mendapatkan nilai 6. Oke, dari sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bagaimana cara mencari rata-rata yang gampang gitu? Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa tadi? Ada yang mau bertanya? Mencari rata-rata sekali lagi, kamu jumlahin aja semua. Jumlahin semua, dibagi yang muncul ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Ya udah, 120 dibagi 20 tanpa harus membuat tabel seperti ini. Kalau kalian dalam ujian ulangan, ujian dan lain sebagainya bikin tabel seperti ini, itu akan memakan waktu sangat lama. Itu ya. Nanti sambil memahaminya, sambil latihan di lain kesempatan. Modusnya 5, udah jelas. Ya kan, modusnya 5. Nilai yang sering muncul, itu modusnya 5. Muncul. Ya, kalau itu tinggal dilihat saja ya. Terus untuk mencari nilai tengah bagaimana? Nilai tengah bagaimana? Nah, kita lihat. Cara untuk mencari nilai tengah. Semuanya diurutin. Yes, betul sekali. Nanti dari ujung ke ujung dicari mana, nanti cari Ya. tengahnya. Ya, tapi Cari harus tengahnya. diurutkan dulu ya. Syarat 1, untuk 2, 3, 4. ya, syarat untuk mengurutkan mencari yang tengah. Ini kan 1. Ini berapa sih? Udah ada 20 belum ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan seperti ini kan tadinya kan. Nah, ini kalau kita gabungkan sudah urut belum angkanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Untuk mencari sebuah median, oke. Kita mencari median ya, nilai tengah kan, median kan? Median. Median untuk mencari Kayak median 88, 77, 55. ya, betul. Aduh, salah. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah kita harus mengurutkan dulu. 1. Mengurutkan dari yang mana? Dari kecil ke? Dari yang paling kecil ke paling besar. Ya, setelah kita urutkan, pilih angka atau bilangan yang di tengah. Kalau bilangan itu di tengah satu bilangan, ya itu berarti tengah-tengahnya. Lalu bagaimana kalau ada 2 bilangan? Kalau ada 2 bilangan, bilangan itu ditambah. Dibagi 2. Dibagi 2. Oke, sip. Ini ya, kita coba ya. Pemunaf bantu ya, bareng-bareng. Kita urutkan dulu. Mulai dari angka berapa? 5, Pak. Dari 4. 4. 4-nya ada. Kemudian, ini pemunaf tandain dulu nih, yang ini. Tebelin. Nah, berarti itu udah diambil ya. Kamu juga kayak gitu kalau ngerjain, dicoret yang sudah dipilih. Biar enggak kepilih lagi. 4, terus 5-nya ada berapa? 1. Angka 5-nya ada 7. 5-nya ada 7.
1, 2, 3, 4. Ini ya. 7. Setelah angka 5, kita lanjut ke 6. Nomor 6. 1, 2, 5. 4, 3, 4, 5, 5, 5. 5. 4, 5. 4. 4. 5 Pak, ada yang kelewat 6-nya. Oh iya ini nih, sorry. Maaf. 5, 5, 5. Iya. Pemunak matanya udah nggak lihat. 7. 7-nya ada 5 ya tadi ya? Nggak disebutin ya? Iya. Oh, bawah. 7-nya ada 5, 5-nya ada 7. Ya, balik itu. Itu tukar perasaan gitu. Perasaannya ditukar. Terus ada terakhir ada 9, 8. Ada Dua 2. 8 ada 2. Sip. Baik. 2 aja. Perhatikan jomblo, guys. baik-baik. Iya, jomblo. Kalau yang angka 5-nya jomblo, soalnya dia ada 5, ada 7 ya. Ada yang nggak punya pasangan 1. Baik, cara kita menentukan nilai tengah itu sangat gampang. Kita nggak perlu ngitung kok. Buat apa kita ngitung? Coret aja. Ya, kita coret dari belakang ke depan, depan belakang ya. Kita pakai ini aja deh, Pamuna tandain apa ya? Biru yang udah. Nah, ini sama ini. Atau baru 1 ya. Terus ini sama ini juga. Sampai dengan misalkan langsung 3 nih, berarti 3. Kamu coret boleh ya, kalau gitu dicoret bisa biar cepet. Terus ini 3 lagi. Di punya saya. Nah loh, mana tengah-tengahnya? Harusnya di sini ada tengah-tengah kan? Iya, Ada. itu. Nah, 6. nah Berarti Itu coret aja. ini seolah-olah hati kita sedang berbagi 2, kanan dan kiri. Di antara pilihan yang sama-sama antara kanan dan kiri. Nah, kalau ada seperti ini, misal kalau di sini ada angka 6,5 atau misalkan 6 deh ya, 6 ya. Berarti tengah-tengahnya hanya ini kan. Ini berfungsi sebagai tengah-tengah ya kan? Iya Pak. Ya. Tetapi, paham kan? Kalau di situ ada 6, berarti fungsinya ini punya pasangan. Ini punya pasangan. Nah, ini jomblo sendiri. Berarti dia nggak punya pasangan dong. Dia berada di tengah-tengah. Cuma 1. Berarti dia hanya 6. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak memiliki pasangan. Nah, dia justru punya pasangan, maaf. Nah, ini tengah-tengahnya nggak ada, Pak. Tengah-tengahnya ada 2. Gimana ceritanya? Kalau ada kasus seperti ini, ya ditambah. Habis itu dibagi 2. Ditambah habis itu dibagi 2. Dijumbahkan, bagi 2. kemudian dibagi 2. Banyak jauh bener. Ya. Hasilnya 6 tambah 6, 12. 12 bagi 2. Aja. Ya, 6 lagi. 6. Yes, sama dengan 6 lagi. Sama aja dong. Itu Paham? dengan coret 6 1. Kalau seperti ini nih, Mbak Mona punya angka yang sudah urut nih. Ini udah urut nih. Iya, sama udah azan. Bentar ya, bentar aja. Mbak Mona nggak lama kok. Ini habis ini selesai kok. Kita harus kenal modus main median. Oke. Modus. Sebentar ya. Modusnya berapa? Modusnya berapa? 7. 7, Pak. 7 ya? Oke. Ya, 7. Iya. Modus 7. Median? Oke, cepat. Mediannya mana? Ini 4. Nanti dari sini 4. Mediannya mana? Ini 4. Ini 4 lagi. Oh, ini tengah-tengah lagi, nggak apa-apa. Berarti 6 tambah 7 bagi 2.
Nih, enggak, ini Pak Munaf kasih tengah-tengah. Ini 7, ini pasangannya dengan ini 7. Nah, di sini ini punya pasangan tidak ini? Enggak. Tidak. Tidak. Enggak. Berarti kalau tidak punya pasangan, dia di tengah-tengah sendiri, ngejomblo permanen dia artinya. Kasian Ya banget. udah, dia ditulis aja sama. Oke? 7 Paham? aja. Ya paham. Kasian banget, Pak. Sedih banget kan ya jomblo. Dia jomblo Jom- kesian banget. Dadah. Josifa, tau nggak Josifa? Emang Jomblo apa? ngenes. Jomblo Jomblo ngenes. fisabilillah. Jones. Jomblo ngenes. Rata-rata berarti ini 7,5. Ini udah ajan, Pak. iya sip, ini bentar lagi kok. Ini dibagi dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19. Oke? Titik-titik ini apa? Jumlah ini ditambah. Di sini taruh dibagi banyaknya frekuensi. Oke? Rata-rata gitu ya. Ya. Semuanya Ya. sudah paham, mungkin kiranya cukup sekian Pak Munaf menyampaikan hari ini, tidak ada latihan soal. Hari ini hanya pembahasan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Pak Munaf tutup, ada yang mau bertanya, barangkali mau disampaikan di grup ini, silakan untuk ditanyakan. Coba sebelum Pak Munaf tutup, kamera dibuka semua biar kelihatan semua, biar bening semua gitu. Pak Munaf sendirian nih di sini nih, kesepian nih. Mana? Nah, ini Andi Permata Dewi siapa ya? Oke, dibuka lagi. Buka. Setelah itu kita tutup. Masih azan ya di tempatmu ya? Ya, belum selesai. Ini udah mau selesai, Pak. Ini dijawab dulu deh, ntar azannya. Oke ya, sudah selesai kiranya azan. Alhamdulillah kita bisa menjawab azan dengan sempurna. Kita bersiap-siap untuk sholat zuhur. Belum selesai. Kalian belum azannya. Pak Munaf akhiri aja ya. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangannya. Kalau ada yang Pak, kurang, saya belum, kurang. Pak, rata-ratanya. Tadi Rata-ratanya nggak disconnect. usah. Oh ya nggak apa-apa. Nanti lihat di YouTube aja ya untuk pembahasannya. Oke. Hari ini belum ada latihan deh. Tapi kamu harus paham dulu apa yang kamu nak jelaskan hari ini. Oke? Rata-ratanya kayak mana, Pak? Rata-rata Oke, itu, Ah. nih kamu pulang sebentar. Rata-rata itu kita harus menghitung jumlahnya dulu. Nih, kalau kita mau menghitung rata-rata, kita ditambahkan dulu nih semuanya. Tambahin dulu semuanya. Nah, itu jumlahnya ada berapa di sini? Nah, ya kan? Jumlahnya ada berapa? Dijumlahin semua. Nah, dibagi dengan 19. banyaknya ini kan ada 19 kan? 1, 2, Banyaknya angka. 4, 19 ya? Nah, sampai sini 19. Oke, paham Raka? Paham. Oke, nanti kalau belum paham silakan kamu WA Pak Munaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Pak Munaf akhiri. Terima kasih semuanya. Salam buat Bapak Ibu keluarga di rumah. Salam sehat semuanya. Insya Allah kita besok ketemu lagi dalam pembelajaran yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih ya semuanya. Ada yang mau bertanya nggak sebelum Pak Munaf tutup dengan salam? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada yang bertanya? Boleh, silakan bertanya. Nggak ada. Rata-rata aja belum selesai. Ya, itu udah selesai rata-ratanya. Nggak
bisa dikerjakan dulu ya. Yang penting nanti di Temanya. lain pertemuan nanti pemuda akan membahas lagi dan memberikan soal-soal kembali. Biasanya di Google Classroom ya. Oke, hari ini cukup menyimak pembelajaran. Esok kita ketemu lagi dengan materi yang kelanjutan hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam Pak, keadaan juga cuma dinyimak aja ya, Pak. oke. Ya. Udah ya, Boleh. Pak Munaf tutup. Boleh? Oke. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Ada. semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sholat yuk. Sholat yuk. Sholat pada sholat. Saya belum bisa. Ya. Soalnya Sore. 9.